Nabila Zulfa Lutfiah dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menerangkan kepada kalian semua yaitu tentang metode pembelajaran. Pastinya metode ini tuh banyak sekali digunakan oleh guru setiap mengajar. Ada banyak sekali metode pembelajaran kepada kalian semua, yaitu tentang metode pembelajaran PBL atau biasa kita sebut dengan Problem Based Learning atau bahasa Indonesianya PBM, pembelajaran berbasis masalah. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tema-tema yang akan saya sampaikan. Pada kali ini saya akan ada 6 rumusan masalah yang akan saya jelaskan kepada kalian semua. Yang pertama ada pengertian itu sendiri tentang PBL, yang kedua ada tujuan dari PBL, yang ketiga ada ciri-ciri PBL, yang keempat ada langkah-langkah pembelajaran PBL, yang kelima ada fungsi PBL, dan yang terakhir nanti yang keenam saya akan memberikan contoh kepada kalian semua gimana seorang guru itu seharusnya mengajarkan PBL ini kepada siswanya. Kita mulai dulu. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari PBL itu sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa PBL ini tuh banyak sekali digunakan oleh guru saat pembelajaran itu berlangsung menggunakan metode PBL ini, karena menganggap PBL ini tuh salah satu metode yang paling efektif digunakan, karena selain memiliki keuntungan yang membuat siswa itu lebih aktif, di sisi lain juga PBL ini tuh sangat nyaman sekali digunakan untuk siswa. Di sini pengertian PBL itu sendiri adalah masalah. Jadi di sini itu lebih menjelaskan atau lebih berfokus pada pemecahan masalah. PBL merupakan pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata. Setelah kita membahas tentang pengertian, kita akan lanjut tentang tujuan dari PBL itu sendiri. Tujuan dari PBL itu yang pertama membuat siswa itu lebih aktif di dalam kelas. Mengapa kok demikian bisa dikatakan aktif? Karena dalam sistem PBL ini tuh menitik beratkan pada siswa, bukan guru lagi. Guru ini hanya sebagai fasilitator atau sebagai pemberitahu kepada siswa kalau ada yang salah atau apapun itu siswa. Jadi dalam kelas itu ya topik utama atau itu topik utamanya ya siswa. Guru tidak ikut-ikut, guru cuma memberitahu saja. Jadi dengan adanya itu semua akan membuat siswa itu aktif baik itu dalam proses pembelajaran atau saat bertanya atau apapun itu bisa menjadi lebih aktif. Yang kedua itu mengembangkan keterampilan berpikir siswa dan keterampilan memecahkan masalah. Keterampilan berpikir, siswa itu dituntut untuk berpikir tentang masalah yang diberikan oleh gurunya. Contohnya, guru itu memberikan suatu masalah itu, dan siswa itu harus berpikir bagaimana sih ini tuh harus diselesaikan permasalahan ini tuh. Memecahkan masalah sesudah ada keterampilan berpikir, terus dipecahkan masalah itu, dipecahkan bagaimana solusinya.
Jadi siswa itu baik itu dalam sekolah maupun di rumah maupun di masyarakat, ini keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah ini sangat berguna, apalagi digunakan di keluarganya itu bisa. Yang ketiga itu ada belajar peran orang dewasa. Mengapa demikian? Karena pasti berpikir itu identik dengan orang dewasa. Berpikir memecahkan masalah itu identik dengan orang dewasa. Nah, di sini itu kan siswa itu dituntut untuk berpikir dan memecahkan masalah. Dengan itu dianggap sebagai peran orang dewasa. Makanya belajar menjadi peran orang dewasa. Selanjutnya yang keempat itu keterampilan belajar mandiri. Keterampilan belajar mandiri itu artinya tidak bergantung kepada guru lagi. Bergantungnya itu bisa ada banyak sumber. Contohnya itu dari internet, dari buku, dari orang lain, misalnya dari teman atau dari saudaranya. Jadi jangan cuma berpatokan kepada guru saja. Ciri-ciri atau karakteristik PBL itu ada 5. Yang pertama itu pengajuan pertanyaan atau masalah. Mode pembelajaran PBL berdasarkan masalah, mengorganisir pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang dua-duanya itu secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. Jadi guru itu memberikan pertanyaan atau masalah kepada siswa yang sekiranya masalah ini tuh memiliki manfaat tersendiri untuk siswa itu, dan masalah ini tuh secara real atau fakta. Yang kedua ada berfokus pada keterkaitan antar disiplin atau tematik. Permasalahan itu tuh berpusat pada mata pelajaran tertentu. Misalnya kalau di IPS ekonomi, permasalahan itu tentang ekonomi. Kalau di IPA contohnya di kimia, biologi, itu contohnya. Namun masalah-masalah yang diselidiki itu telah benar-benar melalui proses pemilihan sehingga benar-benar nyata agar dapat dipecahkan masalahnya. Jadi harus diseleksi dulu, setelah itu diberikan kepada siswa itu sendiri. Nah, permasalahan itu harus seputar sama jurusan atau bidangnya siswa itu. Yang ketiga ada penyelidikan autentik dalam PBL ini. Penyelidikan ini tadi kan sudah ditentukan permasalahannya. Selanjutnya siswa akan menyelidiki permasalahan itu. Menyelidiki terus sumbernya juga bisa dari buku, internet, atau orang lain bisa dilakukan penyelidikan. Apakah bagaimana caranya itu solusi yang dapat diberikan atau membuat penyelidikan ditanya langsung. Yang keempat ada menghasilkan produk dan memamerkannya. Setelah adanya penyelidikan itu siswa itu diharapkan dapat menghasilkan produk dan memamerkannya. Contohnya itu pada siswa SMK jurusan otomotif, yaitu kan melakukan penyelidikan tentang misalnya itu motor menggunakan apa, bahan-bahannya apa. Setelah diselidiki dan ada permasalahan itu, siswa itu diharapkan dapat menghasilkan produk dan memamerkannya. Produk itu tuh dalam karya nyata dan harus
karya nyata dan harus ada bentuk fisiknya. Produk itu tuh bisa berbentuk laporan, model fisik, video maupun program komputer. Yang terakhir, yang kelima, mode pembelajaran PBL melatih kolaborasi dan kerjasama. Pastinya dalam permasalahan itu tuh guru itu membagi siswanya ke dalam kelompok-kelompok. Dengan adanya itu, maka akan melatih kolaborasi dan kerjasama antar satu kelompok itu. Rumusan masalah selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran PBL. Langkah-langkah pembelajaran PBL di sini itu ada 5. Yang pertama ada konsep dasar atau basic konsep. Ini itu seorang fasilitator atau guru memberikan suatu konsep dasar, petunjuk, referensi atau link dan skill yang diperlukan dalam pembelajaran kepada siswanya. Konsep dasar mengenai konsep dasar diterangkan terlebih dahulu tentang bab tersebut. Yang kedua itu ada pendefinisian masalah, defining the problem. Dalam langkah ini, seorang fasilitator atau guru menyampaikan skenario atau permasalahan dan peserta didik melakukan berbagai kegiatan. Dan semua anggota kelompok ini tuh di sini itu sebagai sarana untuk mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga akan dimunculkan berbagai macam alternatif pendapat. Yang kedua ada pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri ini tuh kan sudah adanya ide, adanya pendapat, tanggapan dari siswa. Halnya siswa itu belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri itu dapat dilakukan melalui sumber-sumber yang dipercaya. Biasanya kalau umpamanya menggunakan yang observasi permasalahan itu secara lapangan, siswa bisa langsung datang ke sumber secara primer, secara langsung ke investigasi itu. Sumber yang lain juga bisa berasal dari buku PDF. Yang keempat ada pertukaran pengetahuan. Setelah mendapatkan sumber, jadi belajar secara mandiri, mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi dalam langkah pembelajaran mandiri. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya itu peserta didik dapat berdiskusi dengan kelompoknya untuk mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan solusi dari permasalahan kelompok tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada penilaian atau assessment. Penilaian ini tuh sangat penting dilakukan oleh guru. Penilaian ini itu digunakan untuk mengukur bagaimana tingkat pengetahuan siswa terhadap permasalahan atau bab yang diajarkan oleh guru itu. Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan oleh guru saat menilai. Itu yang pertama ada aspek pengetahuan atau knowledge, yang kedua ada kecakapan atau skill, yang ketiga ada sikap atau attitude. Yang ketiga ini tuh harus selalu diperhatikan oleh guru. Penilaian ini atau asesmen ini bisa dilakukan melalui pembuatan makalah, pembuatan tugas, UTS, UAS, maju presentasi, laporan, kuis, PR, dokumen. Selanjutnya, rumusan masalah yang kelima ada fungsi dari pengajar atau pendidik. Fungsinya itu ada 3. Yang pertama, memastikan dinamika kelompok saat berdiskusi. Bagaimana diskusi itu dalam kelompok itu, apakah diskusi itu berjalan atau ada siswa yang tidak aktif, ada siswa yang pasif. Jadi nanti itu guru itu sebagai
pemersatu dalam kelompok itu. Yang kedua ada memberikan masukan atau feedback. Jadi ya diberikan masukan, kalau ada yang kurang ya ditambahin, kalau ada sesuatu yang salah diingatkan oleh guru sebagai feedback, memberi pengetahuan baru ke siswanya. Yang ketiga, memfasilitasi proses belajar. Jadi guru ini sebagai fasilitator kepada siswa. Sebagai fasilitator itu artinya memberikan fasilitas kepada siswa, kalau ada yang bertanya atau dia itu menjelaskan, itu sebagai fasilitator. Selanjutnya, rumusan masalah yang terakhir, contoh. Saya akan memberikan contoh PBL ketika dilakukan di sekolah, di siswa itu. Contohnya itu pada guru IPS SMA. Umpamanya, pertama, guru itu menjelaskan terlebih dahulu, menjelaskan contohnya itu tentang pertumbuhan ekonomi. Menjelaskan apa itu pertumbuhan ekonomi, itu dijelaskan terlebih dahulu oleh gurunya. Setelah adanya penjelasan itu tuh guru itu membuat suatu permasalahan kepada siswa. Contohnya permasalahan tentang ini pertumbuhan ekonomi terkait adanya virus corona. Nah, guru itu membagi, ini kan udah ada permasalahannya. Permasalahan itu harus fakta real dibagi. Siswa-siswa itu dibagi per kelompok. Bagi per kelompok, ada permasalahan, ada pokok permasalahannya, terus pokok permasalahan itu diberikan kepada siswanya per kelompok itu tadi. Setelah sudah sepakat, siswa itu menyebar mencari solusi yang dapat dipecahkan dari masalah itu. Jadi dapat melalui sumbernya itu dari website, dari internet, dari jurnal, dari buku, itu bisa. Yaitu siswa itu menemukan cocoknya ini digunakan untuk apa sih. Tadi kan ada corona, nah itu contohnya itu apa, ke sumber-sumber berita online. Di situ ada tentang pertumbuhan ekonomi saat ini, apakah turun, apakah naik, yaitu bagaimana solusinya kalau ada COVID-19 atau corona ini terhadap pertumbuhan ekonomi, nanti solusinya itu akan gimana. Setelah dia itu sudah menemukan solusinya, sudah bekerja sama, sudah menemukan solusinya, sudah menemukan sumbernya. Setelah itu dikumpulkan lagi dalam satu kelas, dalam satu pembelajaran. Nanti kelompok itu tadi bersatu, atau dia mendapatkan apa dan satu kelompok dia mendapatkan apa gitu. Jadi saling bertukar pikiran. Setelah itu ada yang namanya asesmen. Asesmen itu penilaian dilakukan oleh guru. Guru itu menilai itu bisa presentasi, bisa UTS, UAS, itu bisa. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.